Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap. Mulai. Selesai. Tuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Oke. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu tentang barisan aritmatika. Oke. Tidak bisa. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah menggeneralisasi pola bilangan pada barisan aritmatika. Kemudian yang kedua, menggunakan pola barisan aritmatika untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian, apa sih manfaat kita belajar barisan aritmatika? Yang pertama, diperbankan. Nah, diperbankan itu di sektor ekonomi sudah tahu bank kan ya? Kemudian di industri, misalkan hasil produksi meningkat, jadi kita bisa nanti memprediksi hasil daripada produksi di tahun sekian atau pada waktu kesekian. Kemudian di pertanian juga bisa memprediksi ya, dan lain-lain. Sekarang apakah kalian ada yang masih ingat tentang ciri-ciri barisan aritmatika? Ya. Apa kalian masih ingat barisan aritmatika? Oke, sekarang saya tanya siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri barisan aritmatika? Silakan Ahmadi. Antara suku yang berurutan itu tetap. Ya, selisih antar suku yang berurutan itu sama atau tetap. Kemudian, adakah kalian yang dapat menyebutkan rumus barisan aritmatika? Rumusnya, silakan. Ya, silakan, Nia. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A suku pertama, B Ya. sama dengan beda, N sama dengan banyaknya suku. Nah, untuk lebih pahamnya silahkan perhatikan video ini. Halo Sobat Unix, kita berjumpa lagi di Cleartrix. Cleartrix episode 15 ini, Minix akan mengulas tentang perbedaan listrik prabayar dan pasca bayar. Masyarakat. Nah, itulah video singkat tentang listrik prabayar dan pasca bayar. Nah, adakah pertanyaan kira-kira dari video yang tadi sudah diputar? Silakan raise hand. Alia? Mia sudah tadi? Alia, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari video tadi. Begini Pak, dari sisi ekonomis, mana yang lebih baik kita pakai? Apakah listrik prabayar ataukah pasca bayar? Ya, pertanyaan luar biasa dari Alia.
dari sisi ekonomis, mana yang lebih baik kita pakai, apakah listrik prabayar atau pasca bayar. Nah, untuk menjawab itu kita lakukan penelitian, yaitu dengan cara diskusi kelompok. Kalian akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok sudah saya tentukan, silakan bisa dilihat di GCR, kemudian LKPD sudah ada di sana untuk membimbing kalian. Di sini kita menggunakan metode dengan model project based learning. Jadi saya berikan project kepada kalian untuk meneliti itu, di mana nanti hasil dari project itu produknya adalah berupa bisa PowerPoint, artinya penyajian hasil temuan kalian ya. Hasil temuan kalian dari LKPD itu bisa berupa PowerPoint, bisa PDF, bisa Canva, bisa video dan lain sebagainya. Nah, di mana kriteria penilaiannya ya, yang pertama adalah ketepatan waktu, kemudian kesesuaian. Nah, nanti di samping itu juga ada penilaian tentang penyajiannya, yaitu yang pertama indikatornya penguasaan materi, kesesuaian pembahasan. Nah, untuk itu saya breakout ya. Saya breakout sekarang. Yuk, kelompok 1, Erik, Windy. Bagaimana? Di situ kan ada tabel. Sudah bisa dilihat tabelnya? Sudah dibuka LKPD-nya? Udah, Pak. Nah, di situ ya disajikan di situ dari stand meter ya. Nah, kelompok 2 Ahmadi ya, kelompoknya Ahmadi. Nah, di situ sebelumnya silahkan ya kalian tentukan tugas-tugasnya ya, jadwalnya apa, tugasnya apa. Ya, apa kabar kelompok 3? Adin. Nah, kelompok 4 Mia Gilmia, Dewi Sartika, apa kabar? Ya, bagaimana kelompoknya Velda ini? Aldi, apa kabar? Ya, Pak. Siap. Ya, terakhir kelompok 5 masih di sini? Ya, Pak. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke room utama. Saya tunggu di sana untuk mempresentasikan pencapaiannya sampai di mana ya. Siap. Oke, sudah bergabung semua dengan room utama. Ya. Sekarang silakan kalian presentasikan sampai di mana ketercapaian progres project kalian. Saya mulai dari kelompok 1, silakan perwakilan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 sudah membagi tugas, menyusun tugas, menentukan jenis media presentasi. Kelompok 3, silakan yang mewakili. Ya Pak, baik, kami dari kelompok 3 sudah membagi tugas, menyusun jadwal, menentukan jenis media presentasi, dan mengaitkan masalah dengan barisan aritmatika. Terakhir kelompok 5, silakan yang mewakili. Ya Pak, dari kelompok 5 kami sudah membagi tugas, menyusun jadwal,
menentukan jenis media presentasi, dan ternyata saya menemukan permasalahan. Nah, pada pembelajaran kali ini, yaitu melanjutkan pembelajaran yang pada pertemuan yang lalu, kalian meneliti tentang penggunaan listrik prabayar dan pasca bayar. Nah, sesuai seperti LKPD yang sudah Bapak share kemarin. Dan kemarin sudah hampir 100%, berarti sekarang tinggal presentasi saja. Oke. Nah, sekarang kita mulai presentasinya ya. Mungkin ada kelompok yang sudah siap presentasi. Kelompok berapa? Oh ya, Erik? Ya. Dari kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya akan menyebut yang pertama Erik Fernanda, Rofli, Windy, Irawan, Yunita, Zakiatul. Jadi permasalahan lebih hemat mana antara listrik prabayar. Next. Analisis biaya listrik pasca bayar. Rumus suku ke N barisan aritmatika yaitu UN dengan A dikurang 1 berdasarkan data di atas dapat kita tuliskan U128. Dari kedua persamaan tersebut dapat digambarkan dalam koordinat Cartesius sebagai berikut. Kesimpulan, berdasarkan grafik di atas, titik potong antara grafik prabayar dan pasca bayar, yaitu di titik 203.27, 300.920,66, bahwa pemakaian di bawah 203 kWh lebih hemat menggunakan listrik prabayar. Sedangkan jika lebih dari 203 kWh, lebih hemat menggunakan listrik pasca bayar. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Mengapa masalah tersebut dapat dikaitkan dengan konsep barisan aritmatika? Baik, karena dari data di LKPD datanya linear. Misalnya, semakin banyak kita menggunakan listrik, maka bayarnya juga lebih mahal. Oke, bagus, luar biasa penampilan dari kelompok 1. Sekarang saya tawarkan lagi kelompok yang sudah siap. Oke, Hikmatun dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan, anggota-anggota kelompok kami yaitu bagaimana cara kita menentukan titik temu atau titik potong antara grafik prabayar dan pasca bayar? Oke, silahkan dari perwakilan kelompok 1. Ya, terima kasih. Untuk jawabannya, bisa kita selesaikan dengan konsep SPLDV, bisa menggunakan eliminasi, substitusi, atau campuran. Ya, sudah. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kita simpulkan kegiatan kita kali ini. Dari kegiatan dari pertemuan kemarin sampai pertemuan hari ini,
apa saja yang bisa kalian simpulkan? Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Untuk kesimpulannya sendiri adalah materi barisan aritmatika ternyata berkaitan dengan materi SPLDV dan fungsi linier. Untuk kesimpulan selanjutnya, yaitu masalah yang dapat diselesaikan menggunakan konsep barisan aritmatika, yaitu masalah yang sifatnya linier. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Kerja kalian semuanya. Silahkan kalian buka di Google Classroom. Ya, silakan dibuka. Di situ ada latihan. Oke, sudah 10 menit. Sebelum pembelajaran kita akhiri, saya ingatkan pada materi berikutnya kalian persiapkan, bisa kalian buka di YouTube atau materi yang sudah Bapak share nanti, materi tentang deret aritmatika. Oke, sebelum kita tutup, silahkan Ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.